Setiap penelitian terkadang dimulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu? Dalam perjalanannya, tidak sedikit mahasiswa yang justru berhenti. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Dan di titik itu, sebuah panduan kecil dapat memberikan arah kemana mereka melangkah. Saya, Sofirul Solihatunisa, dosen asisten ahli di program studi Sarjana Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta atau UPN Veteran Yogyakarta. Dalam pelatihan dasar CPNS ini, saya melaksanakan aktualisasi dengan judul Penyusunan Pandu Riset atau Panduan Terpadu Riset sebagai upaya mendukung ketepatan waktu studi mahasiswa Sarjana Teknik Kimia di UPN Veteran Yogyakarta. UPN Veteran Yogyakarta sebagai perguruan tinggi negeri memiliki visi menjadi universitas pionir pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global, dengan misi menyelenggarakan pendidikan berkualitas, penelitian inovatif, serta pengabdian kepada masyarakat. UPN Veteran Yogyakarta tidak hanya mencetak lulusan, tetapi membentuk insan yang berintegritas dan berdaya saing. Di dalamnya, program studi teknik kimia berperan penting dalam menghasilkan lulusan yang mampu berpikir analitis dan sistematis, mengembangkan proses industri berbasis sains, serta berkontribusi pada solusi energi dan lingkungan. Namun, dalam proses akademik tersebut, penelitian menjadi tahapan krusial yang justru sering menjadi hambatan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman di lapangan, saya menemukan bahwa banyak mahasiswa belum memahami alur penelitian secara utuh, format dan standar penulisan belum seragam, serta proses pembimbingan berjalan tanpa panduan terpadu. Kondisi ini berdampak langsung pada terhambatnya progres penelitian mahasiswa yang berujung pada rendahnya tingkat kelulusan tepat waktu. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan kualitas layanan akademik. Dan sebagai ASN, hal ini menjadi tanggung jawab yang harus diperbaiki. Perubahan tidak selalu harus dimulai dari sistem besar. Kadang dimulai dari satu hal sederhana dan benar-benar dibutuhkan, yaitu sebuah panduan riset yang terstruktur dan aplikatif. Dan dari sinilah pandu riset mulai disusun. Saya memulai aktualisasi dengan kegiatan mengidentifikasi kebutuhan dan perumusan struktur pandu riset. Saya berdiskusi dengan mentor Bapak Dr. Adi Ilham STMT terkait arah penyusunan pandu riset, lalu mengumpulkan dokumen akademik terkait penelitian, mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan dan mekanisme pembimbingan penelitian, serta menyusun kerangka pandu riset. Output dari kegiatan ini yaitu tersusunnya kerangka awal pandu riset. Secara keseluruhan, seluruh tahapan kegiatan ini dilaksanakan dengan menginternalisasikan nilai-nilai ASN berakhlak, namun nilai yang dasar yang paling dominan adalah kompeten karena menuntut kemampuan analisis terhadap berbagai regulasi dan dokumen akademik. Kegiatan selanjutnya yaitu penyusunan draft pandu riset yang dimulai dari menyusun latar belakang, tujuan, alur penelitian, format proposal dan laporan, kebijakan penilaian, SOP penelitian, dan juga penyelesaian masalah bimbingan. Output dari kegiatan ini yaitu draft pandu riset. Nilai yang dominan dari kegiatan ini adalah akuntabel karena penyusunan panduan harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Draft pandu riset hampir memasuki tahap akhir yaitu review dan finalisasi. Saya berdiskusi dengan dosen jurusan teknik kimia untuk mendapatkan masukan dan saran perbaikan. Selanjutnya, saya merevisi substansi dan tata bahasa pandu riset hingga finalisasi dalam format PDF. Akhirnya, pandu riset disahkan oleh Ketua Jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Adi Ilham STMT. Output dari kegiatan ini adalah dokumen final pandu riset. Nilai dominan dari kegiatan ini adalah kolaboratif karena proses penyempurnaan panduan dilakukan melalui kerjasama dan diskusi dengan berbagai pihak di program studi. Kegiatan akhir dari aktualisasi yang saya lakukan yaitu sosialisasi pandu riset kepada mahasiswa. Kegiatan dimulai dari penyusunan materi presentasi lalu mensosialisasikan kepada mahasiswa.
Sosialisasi ini saya laksanakan tanggal 27 April 2026 dengan peserta dari perwakilan masing-masing angkatan dan himpunan mahasiswa teknik kimia. Saya juga melakukan evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap pandu riset dan berdasarkan hasil rekapitulasi dari 15 mahasiswa diperoleh hasil bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami isi pandu riset dengan cukup baik yang terlihat dari nominasi penilaian pada skala 4 dan 5 pada beberapa aspek, khususnya pemahaman tujuan pandu riset, alur penelitian, konsep integritas ilmiah, sistem penilaian, dan ketentuan sanksi pelanggaran. Kegiatan ini memiliki nilai dominan berorientasi pelayanan karena tujuan utamanya adalah memberikan panduan yang memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Kegiatan ini juga mencerminkan penerapan prinsip manajemen ASN yang menekankan pada kinerja yang akuntabel, khususnya dalam memastikan layanan akademik yang sistematis dan berkualitas bagi mahasiswa. Selain itu, nilai SMART ASN turut terinternalisasi terutama pada aspek integritas dalam penyampaian materi, profesionalisme dalam penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi, serta penguasaan teknologi informasi dalam penyajian pandu riset secara efektif dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, peran ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Dan di momen ini, panduan yang sebelumnya hanya dokumen mulai menjadi alat bantu nyata. Pandu riset yang dihasilkan menjadi pedoman yang jelas bagi mahasiswa, acuan bagi dosen pembimbing, serta standar dalam proses penelitian. Lebih dari itu, ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas proses penelitian dan mendukung ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Terkait dengan panduan penelitian mahasiswa, panduannya sudah baik ya. Kemudian kemarin juga sudah mendapatkan masukan dari dosen. Di dalamnya sudah ada batasan-batasan apa yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Dan juga dosen sudah tahu seberapa jauh mahasiswa melaksanakan tugasnya sehingga dosen bisa apa ya bahasanya, kalau lambat itu nanti bisa dipercepat gitu ya. Kemudian kualitasnya juga bisa terjaga. Saya kira ini panduan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Nazwa Aulia dari program studi S1 Teknik Kimia angkatan 2023. Harapan saya dengan adanya pandu riset ini dapat membantu saya untuk menyelesaikan masa studi saya lebih tepat waktu. Nah, di pandu riset ini juga terdapat batasan waktu penelitian sehingga membuat saya tetap disiplin untuk mengatur progres penelitian saya. Selain itu, di pandu riset ini juga terdapat sistem monitoring dan juga evaluasi sehingga membuat saya agar tetap on track dan tidak menunda waktu penelitian saya. Nah, adanya alur permasalahan bimbingan juga nantinya itu dapat membantu saya jika ada kendala dalam proses bimbingan dengan dosen pembimbing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses ini, saya menyadari bahwa nilai bukan sekedar konsep, tetapi tercermin dalam tindakan. Ketelitian dalam menyusun, keterbukaan dalam menerima masukan, serta komitmen dalam memberikan manfaat, semua menjadi bagian dari peran saya sebagai ASN. Perubahan tidak selalu besar, namun ketika dilakukan dengan kesadaran dan berorientasi pada pelayanan, ia akan memberikan dampak yang nyata. Dan semoga pandu riset ini menjadi langkah kecil menuju sistem akademik yang lebih baik dan mahasiswa yang lulus tepat waktu. Terima kasih.